Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Ini adalah kajian yang dibutuhkan oleh setiap muslim yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sampai pada poin ke-249 dari kitab Tamamul Minnah, dari beberapa perkara-perkara akidah yang disepakati oleh para ulama. Poin 249. Wa ajma' as-salafu ala anna wujuba nafyi ma nafahu Allah ta'ala anhu min as-sifati ma'a wujubi i'tiqadi ittisafi Allah ta'ala bikamali diddihi. Para salaf sepakat bahwa wajib menafikan, yakni meniadakan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan dari dirinya berupa sifat, bersamaan dengan wajib meyakini bahwa Allah memiliki kesempurnaan kebalikannya. Sekali lagi, para salaf sepakat bahwa wajib menafikan sifat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan untuk dirinya. Bersamaan dengan itu, wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan kebalikannya. Yakni kewajiban dalam sifat-sifat yang ditiadakan adalah meniadakannya plus, bukan cuma sekedar ditiadakan, harus ada plusnya, harus menetapkan kesempurnaan lawannya, kesempurnaan kebalikannya. Ahli sunnah wal jamaah, dua hal ini ahli sunnah berkeyakinan dan berpendapat bahwa dua hal ini tidak bisa dipisahkan.
Meniadakan sesuatu, hanya meniadakan sesuatu tidaklah cukup. Meniadakan sesuatu saja tidak cukup. Karena penafian murni hanya mengatakan tidak bisa berarti ketiadaan total yang tidak mengandung pujian. Penafian baru menjadi sebuah pujian jika di dalamnya terkandung penetapan sifat sempurna sebagai lawannya. Contoh supaya jelas. Jadi kalau Allah menafikan sesuatu, berarti kita juga wajib menetapkan kesempurnaan dari kebalikannya. Allah berfirman tentang keadilan misalnya, wala yadlimu rabbuka ahadan, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Ini contoh. Apa kewajiban kita dari sifat ini, yang kita yakini dari sifat ini? Kita meniadakan sifat zalim dari Allah, itu satu. Karena Allah mengatakan wala yadlimu rabbuka ahadan. Anda wajib meniadakan sifat zalim dari Allah. Namun tujuan utamanya adalah untuk menetapkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikan daripada zalim adalah adil. Jadi Anda harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna keadilannya. Ya. Jadi ini yang disebut dengan Allah menafikan satu sifat dari dirinya. Jadi wala yadlimu rabbuka ahadan. Allah tidak menzalimi seorang pun. Ini namanya menafikan. Ya. Jadi jika kita kembali ke kaidah, apa yang Allah nafikan dari dirinya satu sifat, maka kita wajib meniadakannya. Kita wajib meyakini itu. Sekaligus kita menetapkan kesempurnaan Allah dari kebalikan hal tersebut. Ya. Contoh yang kedua, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala waladan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi kebesarannya, bahwa maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Berarti ini Allah menafikan dirinya memiliki istri dan memiliki anak. Apa kewajiban kita terhadap penafian ini? Kewajiban kita adalah meniadakan anggapan bahwa Allah punya istri atau punya anak. Untuk apa? Untuk menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ghani, Allah itu mandiri, Allah itu tidak butuh apapun. Ya. Allah itu ghani dari segala sesuatu. Yani Allah tidak membutuhkan apapun. Jadi Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak dan lain sebagainya. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang lain, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak dilanda kantuk dan tidak pula tidur. Kewajiban kita meniadakan rasa kantuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidur, sekaligus menetapkan kesempurnaan hidup dan qayyumiyah Allah, yakni kekuasaan Allah atau Allah mengurus makhluknya secara terus menerus. Ya, sebab kalau mantu ada yang terluputkan, apalagi tidur, pasti ada yang terluputkan dari hambanya. Ada yang tidak tercatat amalnya, ada yang ini dan lain sebagainya. Jadi Allah menafikan hal itu dari dirinya, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan Allah dari kebalikan apa yang dinafikan Allah dari dirinya. Tentang kekuatan Allah, misalnya, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa
keletihan. Ya, fi sittati ayyam, 6 hari. Dan kami tidak ditimpa sedikit pun keletihan, enggak letih, enggak capek sama sekali. Apa kewajiban kita? Kita meniadakan sifat lelah atau lemah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh kaidah atau poin ke 249 dan begitu seterusnya mengenai seluruh sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi Anda meniadakan sifat tersebut dari Allah dan jangan hanya berhenti pada batas meniadakannya saja. Jangan hanya berhenti pada situ, melainkan Anda harus menetapkan bagi Allah kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Nah, jadi ini kaidah penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat yang Allah tiadakan darinya, ya, sifat-sifat yang Allah menolak disematkan pada dirinya, maka kewajiban kita adalah meniadakan sifat tersebut. Sekaligus apa? Sekaligus kita menetapkan kebalikannya, ya, menetapkan kesempurnaannya, menetapkan kesempurnaan Allah dari sifat, dari kebalikan dari sifat tersebut. Nah, seperti itu dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertemuan terakhir bahwa ahli sunnah seorang dikatakan bermandat salaf ketika dia bertemu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyikapi dengan 3 hal. Ya, ada yang masih ingat? Supaya dia dikatakan bermandat salaf, dia harus meyakini sifat tersebut dengan 3 hal. Yang pertama, menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya. Yang kedua, tidak menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Dan yang ketiga, memutus keinginan, ya, memutus keinginan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari sifat tersebut. Kalau Anda sudah meyakini 3 hal ini untuk setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda telah bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bermanhaj salaf. Baik. Jadi itu poin ke-249. Kita kembali lagi supaya bisa paham dari apa yang sedang kita bahas. Wa ajma as-salaf ala anna wujuba nafyi ma nafahu Allah taala annu minas sifat. Dan para salaf sepakat bahwa wajib menafikan apa yang Allah taala nafikan dari dirinya berupa sifat. Ya, itu wajib. Bersamaan wujubi i'tiqadi ittisafillahi ta'ala bikamali liddihi, bersamaan dengan wajibnya meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dari kebalikan sifat tersebut, ya, memiliki kesempurnaan kebalikannya. Nah, jadi itu yang dimaksud dari poin ke 249. Sekarang kita masuk poin ke 250. Wa ajma as-salafu ala anna asy-syarra la yadkhulu fi syai'in min asma'illahi ta'ala aw sifatihi. Para salaf sepakat bahwa keburukan tidak masuk dalam sesuatu pun dari nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya. Jadi tidak ada keburukan sedikit pun yang tersisipi atau masuk dalam nama dan sifat-sifat Allah. Falaisa fi asma'illahil husna wala sifatihil ula ma yatadammanu syarra. Tidak ada dalam asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang luhur sesuatu yang mengandung keburukan.
Baik. Apa dimaksudkan kaidah ini? Bahwa kejahatan atau keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa istiftah beliau, wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Berarti penafikan ini mengharuskan mustahilnya menyandarkan keburukan kepada Allah dari sisi manapun. Tidak boleh disandarkan kepada Allah keburukan itu dari sisi apapun, baik pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Allah Maha Suci dari hal tersebut, dan segala perbuatannya adalah kebaikan murni. Ingat itu, semua perbuatan Allah adalah kebaikan murni, murni baik. Keburukan itu hanya terjadi jika disandarkan kepada makhluk. Ya, keburukan itu terjadi jika disandarkan kepada makhluk dan apa yang berkaitan dengannya. Sebagaimana firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan keburukan apapun yang menimpamu, fa min nafsi, itu datang dari dirimu. Yakni kaum muslimin, bahwa apa yang menimpamu wahai anak Adam berupa hal yang menyusahkanmu, maka itu disebabkan oleh dirimu, disebabkan oleh kemaksiatanmu. Hal ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa keburukan, ya sama juga dengan kebaikan, semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang munafik. Wa in tusibhum hasanatun, jika mereka memperoleh kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, mereka berkata ini datang dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau mereka tertimpa keburukan, yaqulu hadhi min indik, ini datang dari engkau ya Muhammad, gara-gara engkau. Bila mereka tertimpa kekalahan atau keburukan lain sebagainya, mereka mengatakan ini datang dari Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, kullum min indillah, semua itu datang dari Allah. Kebaikan, keburukan datang dari Allah. Fama li haula'il qaumi la yakadun yafqahuna haditha, maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Baik, maka apa yang dilakukan Allah berupa keadilan terhadap hambanya dan hukuman bagi mereka yang berhak menerimanya, itu adalah kebaikan murni, meskipun hal itu dianggap buruk dalam pandangan mereka atau bagi mereka yang mendapatkan musibah tersebut. Misal nih, potong tangan bagi pencuri atau kisos bagi pembunuh. Ya, jadi potong tangan bagi pencuri, potong tangan bagi pencuri, bagi dia ini adalah keburukan. Tetapi bagi orang lain ini adalah sebuah kebaikan. Sama dengan pembunuhan. Ya, walakum fil qisasi hayatun. Pada kisos itu ada kehidupan. Bagi orang yang dikisos, ini bukan kehidupan. Bayangkan dia dikisos bunuh tapi dikatakan itu kehidupan. Ini seperti kontradiktif. Ya. Tapi kita katakan justru ini tidak kontradiktif kaum muslimin. Justru inilah salah satu sisi keindahan bahasa Al-Quran. Ya, bagaimana bisa ada dua hal yang berlawanan, tetapi dia sejalan. Dulu orang-orang Arab
para ahli sastrawan mereka mengatakan al-qatlu anfalil qatli, bahwa pembunuhan itu bisa mencegah pembunuhan. Pembunuhan lebih efektif untuk mencegah pembunuhan. Ada kalimat-kalimat yang serupa, tetapi ini yang paling dikagumi oleh bangsa Arab di masa itu. Kalimat ini, al-qatlu anfalil qatl. Bahkan ini dianggap sudah di puncaknya. Ya kalau kita bagi orang Indonesia enggak biasa aja misalnya ya. Tapi kalimat ini ringkas, tetapi dianggap memiliki makna yang dalam. Bahwa pembunuhan itu lebih efektif untuk memangkas pembunuhan. Jadi ini kalimat diagung-agungkan. Tetapi kaum muslimin, kalimat-kalimat ini hampir tidak ada sedikit pun nilainya ketika berhadapan dengan firman Allah. Allah berkata, al-qisas walakum fil qisasi hayatun. Bukan penyebutan pembunuhan, tapi kisos. Kalau pembunuhan ini masih mungkin ada dan amat memungkinkan ini terjadi kezaliman, karena katanya pembunuhan bisa memangkas atau efektif untuk menghentikan pembunuhan. Jadi bisa saja orang yang memiliki kekuatan, ada orang yang membunuh, dihabisi semua di sana supaya yang lain pada ketakutan. Kalau prinsip kisos, keadilan, ini membunuh, ya yang dibunuh juga cuma satu. Ya, kisos hayat. Kalau ini membunuh. Jadi kalimatnya sudah tidak sebanding. Ya, makanya jika kalimat ini dianggap begitu sempurna pada waktu itu, ternyata ketika berhadapan dengan firman Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Makanya kalau ada orang bilang kisos ini kejam dan lain sebagainya, berarti dia bukan ulil albab, gak cerdas dia. Nah, orang kalau dikisos kaum muslimin akibat ulah dari perbuatan dia, satu, hakim tidak memutuskan secara sepihak, tetapi melibatkan siapa? Keluarganya. Ya opo iki dikisos atau dimaafkan dengan membayar diat. Oh enggak bisa, saya tidak bisa maafkan dia. Ya sudah wes. Jadi bukan keputusannya hakim, dari keluarga. Yang kedua, ketika kisos dijatuhkan, orang-orang yang punya keinginan sama untuk membunuh akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh. Oh, nanti kalau membunuh nanti seperti ini kejadiannya, saya juga akan dikisos. Dengan demikian banyak nyawa-nyawa yang terselamatkan. Nah, itulah disebut dengan hayat, kehidupan. Kalau bukan kisos, misalnya cuma di penjara misalnya, orang bilang paling hukumannya maksimal 15 tahun. Ini untuk pembunuhan biasa. Kalau yang berencana ya 20 tahun lah maksimal. Belum lagi dipotong ini, dipotong itu. Belum lagi mungkin yang membunuh ini memang orang susah, hidupnya susah. Katanya kalau di penjara lebih enak, makanan gratis, hidup lebih nyaman. Sehingga apa? Tidak akan membuat orang-orang yang punya keinginan buruk untuk membunuh itu untuk jerah, tidak, malah semakin menjadi-jadi. Kemudian orang kaum muslimin kalau sudah membunuh satu kali, maka untuk membunuh yang kedua kalinya itu lebih mudah bagi dia. Ya, makanya barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Sebab kalau sudah membunuh sekali, itu satu kali itu adalah hal yang paling menakutkan bagi dia. Ini lolos, yang kedua mudah. Habis membunuh dua, yang ketiga lebih mudah lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak kasus orang memperkosa satu kali selamat. 2 lebih mudah, 3, 10 sampai 50. Misal. Nah, seperti itu kaum muslimin. Maka dalam Islam ini nyata berzina, rajam. Sudah berkeluarga, rajam. Ini membunuh, nyata membunuh, kisos. Nah, seperti itu. Dan orang ketika masuk dalam bilik-bilik penjara kadang lebih jadi pintar berbuat jahat.
Karena bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman latar belakang yang berbeda. Cerita sampai di penjara kenapa? Saya pateni orang. Gimana caranya? Cerita. Mulai terinspirasi. Padahal dia cuma curi ayam misalnya. Iya. Akhirnya dia banyak mendapatkan masukan-masukan. Nah, seperti itu Pak Muslim. Jadi, subhanallah, walakum fil qisasi hayatun. Nah, bagi orang yang dikisos mungkin ini buruk bagi dia, buruk bagi keluarga dia. Ya. Tetapi jika dikembalikan kepada syariat, ini baik. Nah, makanya kita katakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba yang memang berhak menerimanya, itu adalah kebaikan murni, meskipun itu dianggap buruk. Ya. Seorang dokter memvonis bahwa ini harus potong tangan atau ini harus operasi misalnya. Mungkin ini kabar yang tidak sedap bagi keluarganya. Si pasien juga sulit menerima hal itu. Tapi itu baik bagi dia. Nah, itu kebaikan bagi dia. Kesimpulannya kaum muslimin, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini kita harus yakini. Baik kebaikan maupun keburukan. Namun keburukan itu adalah objek yang diciptakan. Keburukan itu adalah objek dicipta. Dia juga dicipta. Keburukan itu dicipta oleh Allah, yang terpisah dan bukan merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah adalah pelaku keburukan. Tidak boleh. Jadi Allah menciptakan keburukan. Nanti keburukan ini terkena kepada siapa? Nah, barulah itu keburukan bagi seseorang. Nah, baik. Keburukan tersebut sejatinya adalah baik. Perhatikan, keburukan tersebut yang dicipta oleh Allah adalah baik dari sisi keterkaitannya dengan perbuatan dan takdir Allah. Namun disebut buruk dari sisi penisbatannya kepada pihak yang menderita dampak buruknya. Jadi istilahnya ini adalah nisbi, relatif, yang memiliki dua sisi. Ada sisi kebaikan, yaitu sisi yang dinisbatkan kepada Allah dalam hal penciptaan, perwujudan, dan kehendaknya, karena di dalamnya terdapat hikmah mendalam yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Ada sisi keburukan, yaitu di sisi yang dinisbatkan kepada makhluk yang menjadi penyebab atau yang menghalanginya. Ya, seperti tadi potong tangan. Kalau dinisbatkan kepada pelaku pembunuhan, pelaku pencurian, itu buruk bagi dia. Tetapi di sisi yang ini adalah baik. Ya, Allah menciptakan itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, baik. Oleh karena itu, hendaknya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berucap dengan tidak menyandarkan keburukan kepadanya. Sebagaimana perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa saat menjelaskan tentang kenapa dia merusak perahu itu. Dia berkata, fa'aradtu an aibaha, maka aku bermaksud merusaknya. Jadi beliau menyandarkan perbuatan merusak itu pada dirinya. Saya bermaksud untuk merusak. Namun ketika menjelaskan sisi kebaikan dalam membangun dinding rumah anak yatim, dia berkata, fa'arada rabbuka ayyablugha asaddahuma fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatun min rabbik. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka tumbuh dewasa dan mengeluarkan simpanan mereka sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku. Nah, jadi demikian kaum muslimin, kita memahami tentang apa? Tentang kaidah 250. Kita kembali ke 250 supaya bisa lebih paham. Salaf sepakat bahwa keburukan itu tidak masuk dalam sesuatu pun, tidak masuk sedikit pun pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama Allah semuanya husna, atau masuk ke dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Terkait ini kebaikan atau ini keburukan, itu adalah sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa saja yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Ya. Makanya disebutkan semua qada Allah itu adalah baik. Semua takdir Allah adalah baik. Nah, nanti menjadi sebuah keburukan, ya, itu ketika dikaitkan dengan orang yang tertimpa keburukan tersebut, ya, disebabkan karena kemaksiatannya dan lain sebagainya. Nah, jadi kaum muslimin, itu yang dimaksud oleh penulis pada poin 250. Baik, poin ke 251, dan tampaknya antum belum memiliki kopiannya, ya. Wa ajma' as-salaf min ahli sunnah wal jamaah ala anna asma' Allah ta'ala la tuhsar fi adad muayyan. Salaf dari kalangan ahli sunnah sepakat bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Bal lahu minal asma' masta'thara bi fi ilmi al-ghaib indahu. Melainkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dia sendiri yang mengetahuinya dalam ilmu gaib di sisinya. Allah memiliki nama-nama lebih dari itu yang hanya Allah sendiri yang mengetahui dalam ilmu gaib di sisinya. Jadi Asmaul Husna tidak terbatas pada 99, ya. Dan inilah pendapat yang dipegang para salaf dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahwa nama Allah itu tidak terbatas pada 99, untuk dipahami. Jadi jangan keliru untuk menetapkan nama Allah hanya 99. Hal ini ditetapkan pada dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun. Tidaklah seorang hamba ditimpa kegundahan maupun kesedihan, lalu dia berdoa. Jadi hammun, hazan. Hammun itu gundah untuk sesuatu yang akan dihadapi, sementara kesedihan dia sedih dengan sesuatu yang pernah terjadi, ya, alias mencemaskan masa yang lalu, mencemaskan, gelisah dengan peristiwa masa lalu, dan cemas dengan peristiwa yang akan datang. Sampai ditimpa rasa seperti itu, rasa gundah gulana dan juga mengalami kesedihan. Lalu dia berdoa, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu adam min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa azhaba Allah azza wa jalla hammah. Ya, jadi di sini kita ambil penguat. Jadi di antara isi doa tersebut, di mana dia berkata, ubun-ubunku berada di tanganmu, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu. Jadi aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Bayangkan kaum muslimin, ya. Jadi kita minta semua, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nama-nama Allah, kita tawassul dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, baik yang Allah turunkan dalam kitabnya atau yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, atau yang disimpan oleh Allah di dalam ilmu gaib di sisinya. Ya, lalu kemudian minta agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, pelapang kesedihanku, dan penghilang kegalauanku. Kecuali Allah pasti akan mengangkat kegalauannya dan Allah mengganti kesedihannya dengan kegembiraan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang bagi lana an nata'allama haula'il kalimat. Wahai Rasulullah, apakah sebaiknya kami mempelajari rangkaian doa tersebut ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, yang bagi liman sami'a ayyata'allama. Ya, itu sudah pasti. Hendaklah setiap muslim yang mendengar doa ini untuk mempelajarinya. Ya, bayangkan atau sedikit galau, cemas tingkat tinggi, ambil ini doa, baca. Sebab kata Nabi, tidak ada seorang yang membaca ini melainkan Allah angkat kegalauannya dan Allah menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Setelah itu senyum-senyum, terlihat senang dia. Setelah itu, ya, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini apa tidak sebaiknya kita hafal? Kata Nabi, iya, mesti dihafal. Bagi yang sudah mendengar hadis ini, doa ini dihafalkan. Ya, kalau hafalan tidak kuat, ya ditulis saja. Cari buku-buku zikir dan doa, nanti dibaca. Kalau lagi sedih dibaca, tidak mengapa. Itu tidak mengurangi nilai dari doa seseorang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah. Jadi kaum muslimin, sabda Nabi atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi ini merupakan dalil bahwa ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun, oleh siapapun. Karena nama-nama tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja demi sebuah hikmah yang dia ketahui. Maka jumlah pastinya tidak kita ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tersebut. Ya. Baik. Hadis yang kedua. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, siapa yang mengihsa'nya, maka dia pasti masuk surga. Siapa yang mengihsa'nya pasti masuk surga. Sebagian orang mungkin memahami dari hadis ini bahwa nama Allah hanya terbatas pada jumlah tersebut. Ada sebagian orang memahami hal tersebut. Namun pemahaman ini sudah pasti tidak benar. Maksud dari hadis ini bukan pembatasan jumlah, sama sekali tidak. Hadis yang kita baca, tetapi membatasi pahala dalam bilangan 99 ini. Membatasi pahala dalam bilangan 99 ini, yakni bahwa surga itu memiliki banyak sebab untuk memasukinya. Jadi sebab-sebab masuk surga itu ada banyak sebab untuk memasukinya. Dan di antara sebab untuk masuk surga adalah menghitung 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sama kalau kita membuat analogi. Seseorang berkata, saya memiliki 100 bait syair. Saya memiliki 100 bait syair. Barang siapa yang menghafalnya, saya akan memberinya hadiah indah itu. Hal ini tidak berarti bahwa orang tersebut hanya memiliki jumlah bait syair itu saja, hanya memiliki 100, enggak. Namun kalimat ini dipahami bahwa siapa yang ingin mendapatkan hadiah, maka hafalkanlah 100 bait tersebut. Atau seorang berkata, saya punya 99 teka-teki. Bagi siapa yang bisa memecahkannya dengan benar, maka tak kasih hadiah umroh. Ya, saya punya 99 teka-teki. Siapa yang bisa memecahkan 99 ini, saya kasih hadiah umroh. Susunan kalimat seperti ini dalam bahasa Arab tidak dipahami bahwa orang Arab tidak dipahami bahwa itu sebagai pembatasan. Sama sekali tidak. Itu bukan pembatasan. Ya. Bahkan boleh jadi orang ini memiliki ratusan teka-teki. Nah, demikian juga sabda Nabi, Allah memiliki 99 nama.
Siapa yang mengihsanya, menghitungnya, maka dia masuk surga. Ya, insyaallah paham ya. Ya. Jadi ini tidak membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini terbantahkan dengan hadis yang baru saja kita baca. Bahwa juga aku meminta kepadamu melalui nama-namamu yang engkau simpan di sisimu. Ya, pada ilmu ghaib yang ada di sisimu. Baik. Terakhir, lalu apa yang dimaksud dengan ihsa? Ihsa, menghitung di sini. Yang tampak wallahu a'lam bahwa yang dimaksud dengan ihsa, menghitung pada hadis ini, satu, menghitung jumlahnya dalam hafalan. Berarti mesti dihafal. Ya, yang kedua, menghitungnya dengan keimanan. Ya, ini mesti diimani. Anda menghafalnya tapi Anda tidak mengimani juga tidak berfaedah. Kemudian menghitungnya dengan makna mengamalkan konsekuensinya serta beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, yang dimaksud dengan ihsa, menghitung. Anda misalnya mengimani itu, tetapi Anda justru melakukan amalan yang kebalikan dari itu. Misalnya Allah itu mengetahui perkara gaib misalnya. Ya, tetapi Anda meminta kepada selain Allah yang Anda klaim bahwa dia juga mengetahui perkara yang gaib. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsa. Jadi bukan cuma sekadar dinyanyikan, setelah itu masuk surga. Enggak. Tak begitu maknanya. Baik. Jadi itu yang poin ke 251. Baik, insya Allah untuk poin berikutnya, 4 poin setelahnya itu akan kita bahas di pertemuan mendatang. Dan boleh jadi di pertemuan mendatang kita akan membahas beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan kurban, ya, yang terkait dengan kurban. Baik, jika ada hal yang hendak ditanyakan terkait dengan materi kita ataupun yang mungkin tidak terkait, maka kami persilakan untuk bertanya. Nah, seperti pertemuan pekan yang lalu, ya, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah ada juga dibahas di sini tentang sebab suci dari 6 arah? Tidak di kanan, di bawah, di atas juga. Sepengetahuan kami, ketika kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala ada di atas ars, itu ada pembahasan tentang Allah bertempat dan tentang arah Allah. Nah, itu sudah sempat kalau tidak salah kita kupas tentang tempat, dan kita tanyakan apa yang Anda maksud dengan tempat dan apa yang Anda maksud dengan arah. Ya, jadi perlu menjelaskan maksud dari pertanyaannya, apa yang Anda maksud tempat dan apa yang Anda maksud dengan arah. Nah, sehingga dari situ kita katakan bahwa yang Anda maksud tempat tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah, kita menggunakan bahasa bukan tempat. Ya, karena memang tidak pernah disinggung, tidak ada pertanyaan para salaf. Allah itu tempatnya di mana? Allah bertempat di mana? Hanya di mana? Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Jadi tidak bertanya kemana arah Allah. Ya, jadi seperti itu insyaallah. Sepengetahuan kami ini pernah kita bahas. Entah apakah kita sudah mengupasnya secara panjang lebar atau tidak, tapi insyaallah memang masih ada pembahasan-pembahasan yang tersisa. Masih ada beberapa poin-poin nanti yang terkait dengan hal tersebut. Insyaallah akan kita bahas nanti ketika sudah tiba poin berikutnya. Tapi yang jelas sebelumnya sudah pernah disinggung. Sebelumnya. Nah, karena kalau masalahnya kayaknya meyakini ini, jadi Allah suci dari 6 arah. iya. Jadi Dari mana? ya seperti yang kita katakan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan ini datang dari logika yang dimana
dia ketika berpikir, dia sudah memposisikan Allah itu sama dengan makhluk. Seperti yang kita katakan, mereka menafikan Allah turun ke langit dunia. Ya, dia menafikan hal itu. Karena apa? Sudah ada di pikiran dia. Sebelum dia menafikan, sudah ada di pikiran dia bahwa turunnya Allah ke langit dunia sama dengan makhluk. Ya, berarti kalau turun ke langit dunia berarti ars kosong. Misalnya, itu kan pikiran yang menyerupakan sesuatu dengan makhluk. Sama dengan manusia. Kalau meninggalkan sesuatu berarti tempat yang ditinggalkannya adalah kosong. Nah, sementara kita ketika berhadapan dengan ayat sifat tersebut, satu, kita imani. Ya, kita imani sebagaimana datangnya. Bahwa Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia. Yang kedua, kita tidak menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, kita putus keinginan untuk mengetahui bagaimana sifat tubuhnya. Dengan demikian, kita tidak perlu repot untuk menafikan sifat tersebut. Dengan berkata, oh ini, nanti berarti Allah ada arah kalau begini. Macam-macam sudah ini akhirnya. Yang dilahirkan, pertanyaan-pertanyaan lahir dari itu. Nah, seperti itu. Dan begitu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sama dengan menolak tentang sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang sudah ada di benaknya, ya, karena Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Sama ada tangan-tangan. Berarti ini nggak boleh. Allah harus dinafikan dari hal tersebut. Kita katakan nama bisa sama, tetapi sifat berbeda. Nama bisa sama, ya, ini tangan, ini tangan. Seperti yang kita beri contoh. Dia kokoh seperti baja. Dia keimanannya kokoh, laksana baja. Ya, kita katakan baja itu kokoh. Kekokohan baja dengan kekokohan seseorang, ya, pasti berbeda. Ya, Anda memukul baja, Anda yang terluka. Orang yang Anda sifati kokoh, Anda pukul, mungkin dia terluka. Jadi nama bisa sama, tetapi sifat tidak harus sama, bisa berbeda. Nah, demikian dan begitu seterusnya, insyaallah. Baik, tampaknya sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di situ. Sekali lagi kaum muslimin, di usia-usia kita seperti ini, kita sudah memang harus sudah mempelajari apa yang menjadi prinsip-prinsip agama kita, dasar-dasar agama kita, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana kesyirikan. Karena dengan usia yang ringkas ini, usia yang sedikit ini, kita sudah akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bisa seperti ini masih pelimpan kesana kemari, tidak memiliki tujuan, tidak memiliki pokok dasar apa yang harus diyakini. Orang ke kiri, dia juga ke kiri. Orang ramai ke kanan, itu juga ramai ke kanan. Kita tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Subhanallah, hamdik. Bismillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.